Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semuanya, kali ini kita bahas alur terkait sahabat kapan menerima SK CPNS, kapan menerima SPMT, kemudian kapan sahabat harus datang ke tempat kerja baru sesuai dengan SK sahabat semuanya. Sebelumnya sudah ada beberapa instansi yang membagikan SK CPNS-nya, terutama dari Pemda ya sahabat semuanya. Kabupaten Tasik juga sudah bagi SK CPNS kemarin yang minggu-minggu kemarin, alhamdulillah. Kita kalau melihat Kementerian Agama di progres NIP di tanggal 14 April kemarin, itu sudah ada kemajuan. Mungkin yang CPNS masih sedikit, tapi mudah-mudahan progresnya besok atau sekarang nanti juga ada progres lagi, dan mudah-mudahan segera bertambah, karena kan targetnya yang CPNS harus sudah selesai di bulan Juni 2025. Kalau yang P3K sahabat semuanya, alhamdulillah tuh yang untuk Kementerian Agama sudah beres semua, tinggal menunggu proses pembuatan SK atau penandatanganan SK-nya ya sahabat semuanya di instansi masing-masing. Sahabat semuanya, alurnya bagaimana sih kalau kita menerima SK, menerima SPMT? Saya berbicara CPNS Kementerian Agama dan juga CP3 Kementerian Agama. Instansi lain mungkin agak sedikit berbeda ya sahabat semuanya. Sahabat semuanya, kita itu ketika sudah selesai semua praktek NIP dan sudah selesai juga untuk masalah SK CPNS-nya, nanti itu sahabat bisa melihat informasinya di mana kan. Pertama, sahabat biasanya akan dihubungi oleh panitia lewat nomor handphone yang sahabat inputkan di akun BKN SSCASN tuh ya. Yang kedua, juga lewat email sahabat semuanya, lewat email sahabat yang didaftarkan di akun SSCASN. Nah, kalau dari handphone dan juga dari email tidak ada, itu nanti sahabat bisa melihat di website ya, atau akun media sosial instansi yang sahabat lamar, baik IG-nya atau Facebook-nya atau X-nya atau TikTok-nya, sahabat ikuti tuh ya instansi yang sahabat lamar. Karena biasanya akan diumumkan lewat website, kemudian lewat IG utamanya ya, untuk masalah penyerahan SK CPNS itu di masing-masing instansi yang kita lamar. Kalau kita melamarnya di instansi Kementerian Agama Kanwil Provinsi Jawa Barat, berarti nanti pembagian SK-nya akan di Kanwil Provinsi Jawa Barat yang menentukan ya. Biasanya informasinya lewat website, ada pengumuman, kemudian ada surat undangan juga, ada waktunya juga. Kalau pengalaman saya dulu, itu rentang waktunya 1 minggu kok sahabat semuanya dari pelaksanaan ya. Biasanya paling cepat itu 3 hari dari waktu pelaksanaan, tapi rata-rata 1 minggu sebelum pelaksanaan untuk pengambilan SK CPNS sekaligus pelantikan SK CPNS. Nah, ketika sahabat sudah menerima SK CPNS, nah, sahabat akan disuruh untuk menuju ke satuan kerjanya atau ke Kementerian Agama Kabupaten Kota masing-masing yang sesuai dengan satuan kerja yang tertera di SK CPNS. Nah, disitulah SPMT atau surat perintah melaksanakan tugas sahabat akan dapatkan. Biasanya rentang waktunya berapa hari? Kalau saya waktu itu 3 hari sahabat semuanya. Jadi setelah saya bagi SK di Kanwil Provinsi Jawa Barat, kemudian saya langsung hari esoknya terbang atau langsung meluncur ke tempat tugas saya, utamanya ke kantor Kementerian Agama Kabupaten Kota. Karena di situ juga akan ada pelantikan lagi, sekaligus bimbingan, sekaligus sosialisasi juga ya, sekaligus juga penyerahan surat perintah melaksanakan tugas. Nah, ketika kita sudah dapat SK CPNS, SK SPMT, nah baru nih kita bisa melihat, karena kan kita mulai tugas itu berdasarkan SPMT ya sahabat semuanya, bukan berdasarkan tanggal mulai tugas atau terhitung mulai tugasnya itu bukan dari SK CPNS. Karena saya pribadi waktu itu masih zaman COVID ya sahabat semuanya, kalau saya menerima SK CPNS itu titi mangsa, mulai kerjanya 1 Desember 2020. Tapi karena COVID, saya baru bisa menerima SPMT di bulan
Januari dan tugasnya itu sesuai dengan SPMT 1 Februari tahun 2021-nya ya. Nah, kita jangan datang misalkan SPMT kita 1 Februari atau SPMT kita misalkan nanti 1 Juli atau 1 Juni atau 1 Mei. Kita jangan datangnya pas tanggal 1 ke kantor baru kita ya sahabat semuanya, tapi datangnya sebelum hari itu. Kenapa? Karena kita harus tanya-tanya dulu ya ke kepala sekolah, kepala pimpinan atau kepala kantor ya. Kita tanya-tanya dulu bagaimana sih proses pengenalan di sini ya, sistem kerjanya di sini bagaimana, tentang absensinya bagaimana ya sahabat semuanya. Apakah absensinya pakai passenger atau pakai fingerprint atau pakai yang langsung ditanda tangan di situ, kita kan perlu tahu. Karena tanggal pas SPMT misalkan tanggal 1 Februari atau tanggal 1 Juni itu kan kita sudah mulai tugasnya, jadi harus sudah mulai mengabsen. Jadi sahabat jangan sampai lupa untuk bertanya tentang bagaimana sistem absensinya. Kemudian kan juga nanti kalau kita datang sebelum tanggal SPMT, nanti kan kita juga ada waktu untuk tanya-tanya bagaimana sih tentang nilai-nilai kebudayaan kerja di satuan kerja kita. Sekaligus nanti kita akan diperkenalkan dengan Dewan Guru, dengan Dewan Tata Usaha di tempat kerja kita. Ini bagi yang guru ya sahabat semuanya. Kalau yang bagi di pegawai kantor itu juga sama, nanti akan diperkenalkan juga dengan pegawai-pegawai yang lain sesuai dengan bidang kerja kita. Nah itu sahabat semuanya tentang alur pemberitahuan penerimaan atau pelantikan SKCPNS, kemudian juga penerimaan SPMT, lalu datang ke kantor tempat kita bertugas. Ingat, selama SKCPNS itu berlangsung selama 1 tahun. Dan dalam waktu setahun itu sahabat nanti ada program latihan dasar atau LATSAR. Latihan dasar calon pegawai negeri sipil atau calon pegawai P3K. Nah, dalam 1 tahun tuh kalau CPNS. Nanti sahabat harus benar-benar ulet, benar-benar menjalankan program-program pelatihannya. Karena ada LATSAR. Kalau yang guru malah ada program induksi ya sahabat semuanya. Atau program induksi guru pemula madrasah kalau di Kementerian Agama. Yang itu bersertifikat dan sertifikatnya digunakan untuk pengajuan SK jabatan fungsional guru. Nah ya. Kalau sahabat sudah menerima, sudah selesai LATSAR-nya, latihan dasarnya selama 1 tahun itu, tentunya bukan 1 tahun full ya, paling cuma 3 bulan atau 1 semester biasanya. Biasanya kalau di awal-awal baru masuk belum latihan dasar tuh, nanti di bulan ke-5, di bulan ke-6 itu baru sistemnya blended learning atau ada online-nya, ada offline-nya juga. Yang P3K juga sama seperti itu. Nah itu ya sahabat semuanya, silakan boleh tulis di kolom komentar kalau sahabat ingin bertanya tentang apa terkait CPNS ataupun CP3K. Kalau progres NIP, P3K, dan CPNS masih terus berprogres ya sahabat semuanya. Mudah-mudahan tepat waktu selesai semua di bulan Juni. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.